Hai, jumpa kembali di channelnya Bang Erikson. Di short yang pertama saya sudah sampaikan bahwa kita harus mengubah cara berpikir. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Yesus waktu dia melayani selama hidupnya, ada satu contoh yang paling menarik adalah waktu kita melihat orang sakit yang lumpuh di pinggir kolam Bethesda. Yuk kita baca di Yohanes 5. Waktu itu saya akan bacakan di ayat yang ke-6 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, kita lihat ada banyak orang sakit yang ada di pinggir kolam Bethesda. Dan memang harus begitu kolamnya berguncang, siapa yang pertama kali masuk, dia yang sembuh. Waktu itu Yesus hampiri orang ini. Dia cuma nanya, "Maukah engkau sembuh?" Tapi dia orang sakit ini dia jawabnya, nggak ada orang Tuhan yang bantu aku menurunkan gitu. Nggak ada orang yang menurunkan aku. Pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Kita kan seperti ini hidup kita. Memang lazim sudah begitu terjadi, ya kita ikutin. Sistem yang ada sudah begitu jadinya. Ya jadi kalau nggak seperti itu, ya kita nggak dapatkan. Ya misalnya kalau orang berbisnis atau berusaha, mungkin harus sedikit dengan tipu-tipu baru bisa berhasil. Kalau enggak ya enggak berhasil gitu. Tapi Yesus menunjukkan cara yang berbeda. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan Yesus cuma satu, mau enggak sembuh gitu. Kita karena sudah dipenuhi dengan berbagai hal yang kita lihat selama hidup kita, jadi pertanyaan itu enggak bisa kita jawab lagi. Karena yang kita tahu, kalau mau sembuh ya harus masuk ke dalam. Sekali lagi Tuhan Yesus sampaikan, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Habis itu Tuhan Yesus cuma pakai perintah, bangun dan berjalan. Baru setelah Yesus perintahkan, dia bangun, angkat tilamnya dan berjalan. Heran kan? Dari tadinya nggak bisa apa-apa, tahu-tahu bisa bangun sendiri, ngangkat tilamnya, bahkan berjalan gitu. Nah, ini yang Yesus ajarkan. Supaya kita bisa menerima dari perbendaharaan kerajaan sorga, bahwa kesembuhan itu bisa berbagai cara Tuhan berikan. Gak hanya ketika kolam itu saja bisa berguncang lalu kita terjun lalu sembuh. Ternyata ada banyak caranya. Dan itu terserah Tuhan. Bagaimana dia mau memberikannya kepada kita. Mau gak kita mengalami satu perubahan di dalam hidup kita? Yang menurut kita harusnya begini caranya Tuhan. No. Kita suka begitu sama Tuhan. Tuhan begini caranya. Yang Yesus ajarkan sama kita. Ubah cara berpikir kita. Yesus cuma nanya, mau nggak sembuh? Seharusnya orang sakit ini menjawab, iya Tuhan, saya mau. Nah orang yang bahkan masih mbalelu, masih dengan cara berpikir yang seperti itu saja, Tuhan berkenan. Apalagi kalau kita mau mengubah cara berpikir kita. Supaya kita menerima bagian yang Tuhan janjikan di hidup kita. Ini nggak cuma bicara soal kesembuhan, pekerjaan, rumah tangga, apa saja yang kita anggap, oh suami saya begitu, oh papa saya begitu, mama saya begitu, oh anak saya begitu, sulit, susah. Tapi waktu Tuhan tanyakan, mau nggak kamu mengalami pemulihan? Mau nggak kamu hidup kamu diubahkan? Mau nggak kamu usaha kamu mengalami satu terobosan? Mau nggak kamu mengalami yang bahkan nggak pernah kamu pikirkan itu kamu alami sekarang?
saudara dan saya cuma perlu menjawab, iya Tuhan, saya mau. Bagaimana caranya? Itu terserah Dia menolong, mengarahkan, membuka jalan, membuka semua kemungkinan di hidup kita. Cara kerajaan Allah bekerja itu terkadang di luar yang kita pikirkan. Jangan paksa Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita yang harus ubah cara berpikir kita. Tuhan Yesus memberkati.